Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعالى الله الملك الحق، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan beliau semuanya guru-guru kita, para habib, insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sudah banyak para ulama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar habib, para guru, para kiai, para ulama, para asatidz umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya panjang umurnya tapi juga sehat. Kan umur doang panjang, kalau nggak sehat juga masa sakit seumur-umur, kasihan. Rezekinya juga barokah. Alhamdulillah. Karena kemarin orang suka pada bilang, biarin muludan nggak ada, isra nggak ada, kemudian apa Ramadan juga terawih kagak ada, kultum kagak ada, ustadz pada mati. Alhamdulillah, enggak, masih pada ada kita, alhamdulillah. Saya yakin insya Allah enggak, sebab masih banyak orang yang pada mati ya. Kalau ada orang mati kan kita lumayan kepakai juga gitu ya. Iya, yang ngaji nggak ada, muludan nggak ada, isra nggak ada, kan ada yang mati lumayan. 2,5 juga ambil terus, 300 juga nggak apa-apa. Ya kalau sekali ada 5 kan lumayan, 1,5 juta. Alhamdulillah. Bukan nyumpain orang mati, kan Allah mengasih rezeki lewat mana baik ya. Alhamdulillah. Kepada pimpinan Ma'had Al-Quraniyah Dr. Kiai Haji Sobron Zayan MA ya, kiai yang titelnya banyak ya, Kiai Sobron. Titel sama orangnya, panjangan titelnya. Orangnya mah kalau diukur kagak segede-gede amat, tapi itu amat titelnya merapat. Dr. Kiai Haji, ada SQ, ada MA, dikit lagi profesor beliau. Mudah-mudahan ya mau jadi profesor dikit lagi ya. biar kecapai tujuannya insya Allah. Masih muda beliau,
ya, muda masih. Coba aja lihat, rambutnya juga baru sedikit yang hitam, masih muda. Bapak Wali Kota, ya, Bapak Haji Benyamin Dabni. Saya mah kenal banget sama beliau, tahu beliau mah kenal apa kagak sama saya. Dan Wali Kota mah dikenal di mana-mana, ya. Lagi belum jadi, di bawah pohon aja banyak gambarnya tuh kan, Bapak. Banyak. Beliau mudah-mudahan sehat Pak Haji, ya. Alhamdulillah jadi wakil 2 periode, insya Allah jadi wali kota 2 periode, ya. Aminnya kuntet aman, ya. Jajaran para camat, ya, alhamdulillah para camat, ada kepala dinas, saya yakin hadir semuanya, karena kalau biangnya hadir, palanya hadir, buntutnya ngikut pada hadir. Pinter kayak Sobron, diundang wali kotanya, lah semuanya pada ngikut buntutin semua. Lu kagak datang pokoknya lu awas di absen. Ya alhamdulillah. Kemudian Pak Kemenak juga, alhamdulillah. Kemenak kemarin di kota Tangerang ini, sekarang di Tangsel. Beliau nggak pernah dapat tempat kering, basah mulu. Ya, ini Kiai Haji Dedi, ya. Kiai Kemenak, subhanallah. Mudah-mudahan pada sehat semua para wali santri, para bapak ibu, para santri. Saya bingung nih nyebutinnya. Belum pernah saya ceramah ini segede gini nih. Ini panggung gede amat ini. Masya Allah, panggung SK ini mah. Saya diunjukin sama teman saya yang dekor ini kembang. Masya Allah gede amat. Lu proyek berduit itu. Masa saya gitu. Kata dia, lumayan katanya Ustaz. Waduh, kata saya dekornya aja segitu, bagaimana bagian gua ntar, kata saya begitu. Kata dia, tenang aja Ustaz. Ya lo kan kita kalah sama sound system harganya lah, masa gitu ya. Lah kalau wali kota datang mah urusan kayak begini mah encer. Iya, wali kota datang ya udah encer aja, encer. Ya. Ada beliau guru-guru kita yang udah apa namanya masuk tuh kayak Abdurrahman Soheh, enak jam itu udah kasih makan kayaknya kali ya. Maksudnya makin nunu ya pada makan. Saya juga emang dari rumah belum makan ini. Habis dari kemarin udah dibilangin, emang kata bini saya kalau ke Al-Qurannya mah Pak nggak usah pakai makan dulu, sebab nanti dia mah apa aja juga ada kayak gitu. Ya udah akhirnya dari sore saya kagak jajan kagak ngapa. Acara mah alhamdulillah jelek-jelek juga ada 2 tadi. Kadang-kadang bisa jadi acara 3 kita kagak makan. Acara yang pertama kita buru-buru, pas suruh makan tenang ntar aja biar nggak apa-apa udah buru-buru. Acara yang kedua buru-buru. Acara yang ketiga udah habis makanannya. Kita kata kali pulang ditentengin berkat, kita buka nggak taunya Indomie doang berkat. Pulang dimasakin Indomie lah, ilok orang ceramah sampai 3 pulang makan Indomie, kasihan. Yang nggak ngarep sih saya mah kayak gituan mah, kalau ada ya alhamdulillah, kalau kagak ya kebina-bina amat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita udah dengerin bagaimana guru kita nasehatin anak ditaruh dititip ke pesantren. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita sebagai orang tua menyadari bahwa ketidakmampuan kita sebagai orang tua sebetulnya itu kadang cuma orang tua sok tahu, suka ngatur sama pesantren, begini pesantren ini begini bisa buat nilainya. Coba kalau kita serahin, tuh coba lu didik dewek anak lu setengah budak dia kagak bisa. Lah buktinya kalau lagi liburan emang pada bisa orang tuanya. Jangankan apa bangunin sembahyang aja orang tuanya orang bisa. Bener, bangunin sholat. Ya orang dianya juga belum bangun, kok gimana mau bangun?
pengalaman. Nah ya iya, nah kalau di pesantren coba bayangin, mana ada yang bantu, mana ada yang bimbing, mana ada yang ngajarin, yang didik, pangkatnya, titelnya sampai dokter. Ada. Guru yang ada di pondok disuruh ngapain juga mau. Malam jam 2 kayak sobron lagi ngelongokin, bocah udah tidur apa belum. Orang tua di rumah jam 2 kira-kira ada yang ngelongokin anaknya begitu. Lagi sobron sambil baca doa, apa baik dibaca alam nasro kayak apa ditiup-tiupin, kembun-bunan bocah kali, bocah pada pinter, bocah pada gampang diurusinnya sebisa-bisa kita, kan begitu. Kita minta mohon kepada Allah, sebab ini titipan amanah dari orang tua yang nantinya bakal ditanya. Emang gak bakal ditanya? Emang pesantren cuma mikirin sekedar bayaran doang? Kagak, urusan bayaran mah gampang. Gak pada bayaran juga nih wali santri. Insya Allah pesantren tetap hidup. Bener, coba kalau gak percaya, jangan bayaran sebulanan ini, coba. Emang bangunan sampai 3 lantai kayak begini emang boleh dari mana? Bukan karena bayarannya, bayaran habis. Buat makan anak kita bayaran habis. Nah, listrik aja berapa duit listrik coba? Kalau sekolahan mah paling dari jam 8 sampai jam 12. Sekarang malah dihilangin lagi, kagak masuk sekolah lagi kota Tangerang. Kalau tahu Tangsel ini mau masuk apa kagak Tangsel? Masuk. Masuk. Kalau sono mah Tangerang kota, oh kagak masuk. Tapi saya emang ambil untungnya aja, akhirnya orang pada masuk pesantren. Emang apa masuk aja? Di sekolah nono orang masuk-masuk, kalau dia pala puyamnya masukin pesantren aja. Alhamdulillah, terus aja, terus begitu lu. Terus kayak terus. Biar pada masuk pesantren semuanya. Tuh, emang sedikit ini. Kalau kita maaf, kadang-kadang orang mikirnya pesantren enak begini begitu. Kiainya punya ini punya itu enak banget, kata dia. Kiainya itu bola duit anak buah kali itu dah. Buat kencing aja orang cukup. Buat kencing, tahu buat kencing? Kencing. Lah kencing kalau di luar berapa duit? Lah bocah anak bapak nih anak ibu kencing berapa kali coba seharian? Sehari semalam berapa kali kencing dia? Ntar dia kencing, ntar dia kencing. Lah kalau 10 kali dia kencing berarti sehari semalam udah 20.000 dia ngeluarin. Itu baru kencing. Kan kadang kalau kencing pengen berak juga. Lah berarti kalau 20.000 sehari 20.000. Lah kalau sebulan berapa coba? 600.000. Bayangin 600.000 buat kencing doang. Kencing. Sehariannya berapa ini sini? Ya berapa? Sehariannya sih. Hah? Makanya wali kota puyeng palan. Gubernur Banten kan bikin pesantren. Gubernur, sekelas gubernur pun duitnya banyak. Gubernur bikin pesantren, santrinya 20. Itu dia ngomong, lu santri lu berapa ri? Ada segitu dah pak bangsanya. Ya dikit lah pak. Berapa? Mau ngomongnya malu pak saya. Berapa? Ya ada segitu dah pada. Gue 20 aja kepala gue puyeng kata dia. Lagi emang udah jadi gubernur pakai bikin pesantren lagi kagak-kagak. Wali kota Tangerang bikin pesantren juga. Di belakang Simone bikin. Pak Haji Dedi tahu pasti. Tetangga beliau gitu ya. Bukan kita kagak mau, komersialisasi pesantren bakal terjadi nantinya. Makanya ini juga bakal menjadi maaf. Akhirnya hitung-hitungan. Biayanya berapa, ini berapa dibebankan pada orang. Jeger aja sebulannya sekian, masuknya sekian ratus juta, jeger aja tuh kayak begitu. Tinggal nih yang pesantren memang betul dibutuhkan dan memang dia hadir karena kepentingan kebutuhan masyarakat. Kan pesantren begitu hakikatnya.
Pada dasarnya pesantren itu hadir lahir bukan karena permintaan siapa-siapa, bukan karena kiainya punya duit, bukan. Lebih dari itu karena panggilan jiwa. Lantas bisa bangun kayak begini dari mana? Cuman modal keyakinan doang. Sik bi qadratik wasta'in bi rabbik. Itu yakinlah engkau kepada kemampuanmu. Mampunya kita apa? Balighu anni walau ayah. Emang bisanya segitu? Sampai segitu juga nggak apa-apa, biarkanlah. Wasta'in bi rabbik. Jangan kemudian kita karena terlalu pede terhadap diri sampai lupa kita kepada Allah. Wasta'in bi rabbik. Karenanya kiai jam 2 bangun, jam 3 bangun dia. Ngapain? Ngapain? Pakai nanya lagi. Emang nggak punya kemampuan apa-apa, kita mau ngajarin bisa apa? Yang ada kan kita cuma bisa mohon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur oleh Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq, fala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Nabi ceritanya ada buru-buru pengen ngabarin wahyu, padahal belum beres wahyu itu diturunkan. Akhirnya ditegur oleh Allah, fala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan tergere-gere wahai Muhammad, wahyu belum beres. Wa qur rabbi zidni ilma. Kan kita bisa aja begitu doang, minta kepada Allah, ya Rabb tambahin ilmu buat santri-santri saya. Makanya kan bocah pinter kadang kagak ketahuan di pesantren, karena memang kayak orang nyocok gabah. Tahu gabah? Anggut-anggutan doang, tahu apa kagak gabah. Lah bocah coba tanya, tahu kagak pohon gabah? Dia kagak tahu. Dia makan apa lu tong? Makan nasi. Pohon nasi mana, Mbak? Lah pohon nasi, lu nanya pohon nasi. Legaba dicocok Pak itu. Ada yang namanya lumpang, lesung, ini alu digini-giniin. Emang satu-satu digecekin? Kagak. Itu alu begini baik sambil trok, kagak diliatin. Tahu-tahu itu pada tekupas kulitnya gabah itu, tekupas kulit padi itu. Kiai pun sama, kagak satu-satu bocah diajarin, kagak, dimotivasi oleh kiai. Kemudian anak-anak kita santri, alhamdulillah, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang tadinya kagak bisa jadi bisa. Makanya kalau kemudian Sobron juara apa nasional, beliau punya santri juara internasional. Makanya kita sama guru jangan pakai ngarep-ngarep kayak maaf gitu ya. Karena ada orang kayak begini, guru sama murid kira-kira duitnya banyakan mana gitu ya. Gurunya Pak Bunyamin kayaan mana sama Pak Haji Bunyamin. Dulu paling di SMA 1 kali ya Pak Haji ya, di SMA 1 Tangerang. Coba kayaan mana gurunya Pak Haji Bunyamin sama Pak Haji Bunyamin. Kayaan Pak Haji Bunyamin. Apa gurunya Pak Haji Bunyamin kesel, marah, sewot? Kagak. Emang kenapa? Kebahagiaan guru itu cukup terwakili karena muridnya sukses, beres. Emang dia mengharapin apa lagi? Ya Sobran emang gak bahagia ada muridnya Ustaz Ilham, kemudian Fauzi Ridwan. Walaupun gua kagak internasional, murid gue internasional. Walaupun gurunya pakai apa, Haji Bunyamin Dapni kagak punya mobil Land Cruiser, tapi kan murid gue jadi wali kota Tangerang Selatan mobilnya Land Cruiser. Karena kita mau guru cukup jadi timbangan aja. Namanya timbangan kan kagak mahal timbangan. Timbangan emas harganya berapa? Di paling mahal 2 juta timbangan emas.
Cuman tuh timbangan emas bisa nimbang emas berkilo-kilo. Apa harus kemudian timbangannya harus sama mahalnya dengan emasnya? Kagak mesti. Yang penting emasnya mahal harganya. Perkara timbangan masa bodoh. Cuman awas lo pada jadi murid, pada jadi santri, jangan sampai lo kagak ingat sama guru lo. Maaf, emas kalau kagak ingat sama timbangan gak bakalan punya harga. Bener kagak? Ya orang kagak ada timbangan, kagak ditimbang berapa beratnya, kagak berharga dia. Santri tanpa guru nggak bakalan berharga. Kebahagiaan guru bisa terpancar karena muridnya, santrinya jadi orang yang sukses. Jadi bukan pada perkara bayaran, ya. Gurunya sampai wasta'in birabbik, ya. Punya keyakinan doang sama punya doa, nggak punya apa-apa. Dulu cuma 100 meter. Kadang orang suka bilang, emang punya apa lo bikin pesantren, Ri? Bron, begitu ya? Lu punya apa, Bron? Saya ada bilang, Ri, lu bikin pesantren emang modal lu apa? Beliau tahu. Emang lu udah berguru sama berapa kiai? Saya kagak jawab. Lu udah datang beberapa kiai, saya kagak jawab. Tanah lu emang berapa? Saya jawab ada 100 meter. Tanah 100. Dia bilang tanah sekepel aja pengen bikin pesantren dulu. Emang modalnya bukan tanah, modalnya bukan uang. Siddiq qadrati, keyakinan. Wasta'in bi rabbik. Kenapa? At-thair, tahu thair? Yang namanya thair ala syajar, yang namanya burung hinggap di atas dahan, hinggap di atas cabang, di pohonan, la yakhafu. Dia kagak pernah takut, khawatir cabang itu bakal patah. Kenapa? Dia kagak pernah takut. Fa innahu yasiqu bi ajnihatihi, karena dia begitu yakin dan percaya dia punya sayap. Lu mau patah, lu mau roboh, bodoh amat, gua masih punya sayap. Kalau nggak mau tepok jangan tepok, malu-maluin, jangan gosok. Saya nggak ditepokin juga nggak masalah, saya nggak masalah. Saya menungguin kiai yang lain aja ini sebetulnya. Ya, udah ya. Ada Habib ini. Sampai mana tadi? Gue ingatnya burung doang ya. Kalau mau burung aja kagak ada lupa-lupanya noromannya. Yakin ya, ibunya, bapaknya, anaknya di pesantren ini yakin, insya Allah aman. Kok corona di mana-mana biarin. Sekarang udah ningkat posisinya corona jadi Omikron, ya. Namanya apa? Omikron ya. Kemarin kan anaknya corona, sekarang udah Omikron. Ibunya corona, Omikron. Buminya corona jadi namanya Omikron, ya. Yakin aja udah insya Allah anak saya sehat, nggak pakai masker juga di pondok insya Allah sehat. Yakin kakak? Sebab ngalamin orang tua kalau kemarin itu, maaf ini sebagai penyelenggara pemerintahan mestinya bagaimana mengedukasi kita semua nih warga, bukan nakut-nakutin. Kemarin kan rada-rada begitu, diajarin kagak, dibimbing kagak, dikasih tahu kagak, tahu-taunya pokoknya ini mematikan, semua kagak boleh pada masuk pesantren, dipulangin semua. Kita kayak kebakaran jenggot, bingung nih bocah mau dikemanain. Emang tuh bocah punya rumah semua pulang? Belum tentu. Mungkin bapak ibu kan belum tahu juga, ada orang tua yang punya rumahnya di apartemen, bukan apartemen sih namanya, rusun, sekamar doang, anak 4, sekamar doang itu rusun. Makanya anak di pesantren hitung-hitung nitipin anaknya, karena di rumah dia orang bisa ngapa-ngapain sekali. Asal baru keredak dikit bocah doang, mau ngapain begitu. Keredak aja ngapain, orang baru kedekeran dikit doang, kertek bocah, mak ngapain mak. Wah.
Makanya dikojong-kojongin lah, ada gambar kata anaknya, wah emak ngapain tuh bapak emak, terus mak, terus bang, terus bang. Di daerah sana, ya bapak kalah kata dia. Kan bahaya, makanya yang nyelamatin mana, masukin ke pesantren. Yakin ya dengan pesantren, insya Allah. Orang kalau udah yakin insya Allah. Aki-aki aja tuh sakitnya macam-macam, obatnya cuma satu, bodrek doang Pak Wali, bodrek. Palanya leng-lengan minum bodrek, mual minum bodrek, sampai kakinya patah minum bodrek. Ya emang dia yakinnya bodrek. Akhirnya palanya lagi leng-lengan, malu apa? Bodrek masih ada itu. Coba dilihat ada nih bodrek, ngapain? Kalau gua leng-lengan banget. Mari ambilin sama bininya. Pas dibawain sama bininya, bapak lu emang udah makan itu minum bodrek? Lu belum. Wah, jangan makan bodrek dulu, makan dulu. Akhirnya ditaruh lah tuh bodrek, diambilin makan, taruh di atas meja, airnya makan. Habis makan aja tuh nenek-nenek masuk, ngabis nganterin nasi, masuk ke dalam, gak taunya lampu listrik mati, jepret, gelap tuh nenek-nenek. Mana dari luar ke dalam kan jorongan mata. Pas dia masuk ke dalam, kutangnya nyangkut di handle pintu itu. Jadi kutangnya nyangkut, kancinya pada putus. Dicariin di mana? Waduh. Ditaruhlah tuh kancing, ketemu, ditaruh di samping, di atas meja, di samping air. Pas itu aja kata lakinya, gue udah sarapan ini, mana tadi bodrek? Itu di situ di atas meja. Abang sini apa? Ambil dewek lah, mata saya jorongan, ambil aja dewek. Emang kagak tahu di mana di atas meja? Itu sampingnya ada air hangat itu. Yang namanya gelap, maki-aki diraba-raba kalau begitu ya. Udah aja langsung dia minum, dia keluar. Alhamdulillah tuh aki-aki keluar keringat segala macam. Lampu hidup, nenek-nenek ke dalam kan, nenek-nenek lah ini bodrek masih ada. Aki-aki minum apa itu? Woi Yaki, tadi ribut katanya pala puyeng, udah minum bodrek belum? Nah ini lu lihat apa? Keringat gue udah pada gobios. Tuh aki-aki minum kancing kutang padahal pas bukan bodrek, tapi karena keyakinan yang kuat, waras. Makanya besok-besok kalau pala leng-lengan terusnya nyari bodrek, kancing emaknya aja ambil mana gitu ya. Itu baru kancingnya aja udah waras, apalagi isinya kali ya. Allah Muhammad Rasulullah ya. Insyaallah mudah-mudahan ya para santri punya keyakinan yang kuat, kiainya punya keyakinan yang kuat, orang tuanya punya keyakinan yang kuat, insyaallah. Pasti biqadri ma tadani tanalu ma tatamanna, biqadril kadri tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahiral layali, wa man talabal ula min ghairi kadin adha'al umr fi talabil muhali. Akan sia-sia umur kita, kebuang begitu aja kalau kemudian kita tidak pernah punya keyakinan dan kita tidak pernah minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu modal kita, keyakinan yang kuat dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, sebab masih banyak yang lain ya. Perut saya juga udah anggong. Ya kayaknya udah anggong, pada tahu kali anggong ya. Romani keso enter saya sampai siapa ngantrin sono. Ada. Iya. Apa amat suruh nungguin yang lain pada ngomong kita ya. Tapi emang wali kota juga belum pada makan sih ya. Wali kota tanya makan apa enggak, hehehe gitu. Tawanya kelihatan laparnya. Sama kayak saya Pak Haji ya. Ya sama-sama orang kota ya. Namanya kita nyari makan di Tangsel Pak Haji ya. Kan kita sama-sama orang kota, orang Benteng sana. Ini itu nyari makan kita Pak Haji ya. Di sini Tangsel ya. Jadi yang satu guru, satu ilmu, satu kampung, jangan pada usil, jangan pada jahil ya.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Itu lagi tertawa mulu nih ya. Iya, orang nawarin tanah kagak jadi kebeli sampai sekarang. Diingetin, Mbak, tanah gua kagak jadi lu beli. Iya, kita memang bukan membeli, ngarang ngasih wakaf doang ngarepinnya begitu. Nah, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.